Nah, kadang-kadang ahli feng shui juga menanyakan kepada seorang pemakai feng shui, tempat ini Anda kerasan tidak? Kalau dia tidak kerasan, berarti fungsinya buruk. Kalau kerasan, jadi apa yang bisa dirasakan dan apa yang bisa dilihat, itu namanya masa bentuk. Nah, angka itu mengandung energi yang baik dan buruk, yang mungkin orang tidak bisa melihat, yang tadi saya katakan unobservable, tidak bisa diamati, tapi dalam perhitungan dan di dalam prakteknya sudah diamati secara statistik. Kalau buruk akan buruk. 9 bintang itu sebetulnya asal-usulnya ada dari dua arah yang menyebabkan terjadi 9. Kita perlu ketahui bintang 5 itu tidak punya kuah, jadi tidak bisa diketahui apapun, dan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas itu dianggap suatu bahaya. Baik, selamat datang kembali, selamat bertemu lagi dengan Tribun Jatim Network. Saya Indah Imawati dari Tribun Jatim Network. Kita kembali berbicara tentang Feng Shui. Seperti apa itu? Saya sendiri tidak begitu paham. Itu sebabnya saya mendatangkan ahlinya ke ruangan ini. Siapa lagi ahlinya kalau bukan Pak Mauro Raharjo. Selamat datang di ruangan ini lagi Pak Mauro. Pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang apa itu Feng Shui, kemudian ada pergerakan yang luar biasa, ada perubahan yang luar biasa tahun depan yang harus disiapkan sejak tahun ini. Itu tentang flying star, tentang phasing. Nah, ini nanti biar disinggung-singgung lagi sedikit saja sebelum kita sudah mulai masuk lagi ke topik berikutnya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Mauro. Selamat datang. Hari ini kita berbicara spesial tentang bintang. Oh, bintang, jangan dibayangkan bintangnya itu bintang kejora, bintang apa namanya yang biasa untuk ramal-ramal, bukan itu. Tapi bintang ini bintang yang digunakan dalam perhitungan Feng Shui. Ini Pak Mauro ahlinya. Jadi kita akan bersama-sama menggali informasi dari Pak Mauro tentang seperti apa bintang itu. Ada 9 bintang, mengapa kok 9? Kemudian bintang ini setiap tahun berubah, setiap tahun posisinya berubah. Mengapa bisa berubah? Kemudian bagaimana bisa berubah? Perubahannya seperti apa? Nah, ini semuanya akan dijelaskan oleh Pak Mauro. Silakan Pak Mauro. Terima kasih Mbak Endah. Halo para Tribuners, jumpa lagi dengan saya Feng Shui Mauro. Kita lanjutkan pembicaraan tentang Feng Shui, khususnya tentang Feng Shui periode 9. Tapi tentunya para Tribuners ini juga ingin tahu kenapa kok ada Feng Shui bintang terbang gitu. Apa ada Feng Shui lainnya? Nah, ini sebetulnya kan menjadi pertanyaan dari banyak orang, yaitu begini, para pemakai Feng Shui itu suka bertanya-tanya, kenapa kalau ahli Feng Shui ini bilang A, kok ahli Feng Shui itu bilang B, yang lalu bilang C, kok ada apa Feng Shui itu berbeda, kok ngomongnya beda-beda. Nah, sebetulnya memang pertanyaan itu betul. Karena apa? Karena Feng Shui ini adalah ilmu yang sudah panjang, dimulainya sudah ribuan tahun lalu dan berkembang terus, dan memang mengalami cabang-cabang gitu ya. Jadi semua ilmu kan begitu. Tadinya ilmu jadi satu, lalu terpecah. Ya, saya saja sebagai arsitek dulu, saya kuliah zaman saya dulu hanya ada kuliah namanya arsitektur. Kemudian lalu ada yang namanya jurusan interior, lalu ada jurusan planologi gitu. Jadi lalu bercabang-cabang. Jadi sama juga dengan ilmu Feng Shui juga begitu, bercabang-cabang. Yang aslinya dulu memang menggunakan yang disebut mazhab atau aliran bentuk. Lalu setelah kira-kira pada abad keempat, kelima ditemukan kompas, lalu perkembangan Feng Shui berkembang, karena sekarang dulu melihat bintang di utara ya, tapi kemudian sekarang melihatnya dari kompas, tidak usah melihat bintang utara lagi. Jadi bisa dimengerti mengapa terjadi perubahan itu. Namun demikian, teknik-teknik lama yang digunakan zaman dulu
itu tetap masih dipakai gitu. Jadi meskipun sudah ratusan tahun, ribuan tahun lalu sudah ada perkembangan yang baru, ada saja tetap bertahan dengan teknik-teknik lama. Itu salah satu yang menyebabkan kenapa para pemakai feng shui mengatakan kok berbeda satu sama lain. Lalu di mana letak daripada feng shui yang disebut bintang terbang ini? Nah, saya kira gitu. Jadi kita tarik dulu sedikit ke belakang. Nah, tadi saya katakan ada dua macam aliran atau mazhab feng shui. Yang satu namanya mazhab bentuk, yang satu lagi namanya mazhab kompas. Jadi ada dua. Nah, karena ditemukan waktu itu adalah itu tadi kompas. Nah, pada mazhab bentuk sederhana sekali, yaitu apa yang bisa dilihat oleh mata itu yang berpengaruh pada feng shui. Jadi dulu ilmu itu dikembangkan dari apa yang terlihat di depan kita, di belakang kita, samping kiri, samping kanan gitu. Dan menurut pendapat itu banyak sekali mengatakan bahwa kalau sebelah kiri disebut adalah Gunung Naga, di sebelah kanan adalah Gunung Macan, dan itu kita berdiri di depan, di dalam bangunan melihat ke luar. Jadi dari dalam lihat keluar, bukan luar lihat ke dalam. Jadi kalau sebelah kiri itu dekat jantung kita, yang sebelah kanan itu adalah tangan kanan kita. Nah, kemudian di belakang itu ada kura-kura. Yang namanya kura-kura itu tentu yang bisa untuk dipakai sandaran, yang stabil, tetap dan bersandar. Kemudian di depannya ada namanya burung phoenix. Burung phoenix itu sebetulnya pemandangan yang indah. Jadi kalau kita melihat satu tempat, lokasi, lalu kita lihat, oh itu pemandangan bagus sekali. Nah, itu kan burung hong. Oh. Ya, jadi kebanyakan rumah mencari yang pemandangannya indah itu sudah dari dulu. Jadi sebetulnya kayaknya feng shui itu berkembang dari sesuatu yang sifatnya natural. Iya, natural sekali. Ada yang bagus begitu. Lalu ada aliran air, ada yang diam, ada sandaran. Tentu saja semua semua bangunan inginnya belakangnya Gunung stabil gitu. Nah, sebab banyak sih kalau misalnya belakangnya itu sungai misalnya atau belakangnya laut, padahal orang paling melihat laut itu lebih baik di depan, bukan di belakangnya. Dan orang mengatakan bersandar ke air labil. Nah, kalau bersandar ke gunung stabil. Kokoh. Nah, jadi ini pengertian-pengertian sederhana dalam feng shui yang masih dipakai hingga kini. Karena sekarang tidak ada lagi alam yang seperti itu, lalu orang menggunakan gedung. Misalnya kalau gedung di sebelah kiri itu lebih tinggi dari yang di sebelah kanan kita, itu lebih baik. Karena itu posisi naga, tidak boleh lebih rendah daripada posisi macan. Naganya harus tinggi. Kalau dulu bukit sebelah kiri harus lebih tinggi dari bukit sebelah kanan. Lalu kita menghadap ke depan yang pemandangannya paling baik. Nah, jadi itu dipakai pada zaman sekarang karena tidak ada nature alam seperti dulu lagi digunakan. Apa yang kelihatan, meskipun itu adalah gedung tapi dipandang bagus, nah itu adalah tempat yang paling baik untuk. Sebaliknya, kalau di depan kita itu yang buruk, misalnya sesuatu yang mengerikan, bahkan juga saya pernah lihat beberapa misalnya markas-markas tentara itu kan pasang meriam yang sudah usang ditujukan ke luar, ke seberangnya kan. Nah, kan kalau kita duduk di satu posisi misalnya di markas tentara yang ada meriam mengarah ke kita, nah itu kan pasti buruk. Nah, yang seperti itu dinamakan mazhab bentuk. Jadi yang kita lihat gitu, apapun yang kita lihat itu adalah baik tidak baik, itu adalah hal yang gampang dicerna. Jadi semua orang juga bisa memahami. Nah, itu tidak berlaku pada eksterior saja, juga di dalam. Umpamanya kita bekerja di kantor, lalu depan kita ada WC, nah itu pasti tidak baik, kan begitu. Jadi itu namanya mazhab bentuk. Ada lagi misalnya kita tidur, kita tidak sadar bahwa di atas kita itu ada kamar mandi WC juga, jadi kita tidur di bawahnya WC. Banyak itu terjadi. Dan banyak juga karena orang ingin mempunyai kamar tidur di depan dan biasanya meletakkan kamar mandi WC di dalam kamar. Tiba-tiba baru disadari bahwa kamar mandi WC itu berada di atasnya pintu masuk di depan rumah. Nah, lalu waduh itu jelek fungsinya. Jadi artinya kalau kita melihat secara keseluruhan, apa yang dilihat elok, pantas, itu fungsinya baik. Tapi kalau dilihat tidak enak, kurang bagus, tentu saja fungsinya jelek. Jadi sebetulnya sederhana sekali dan orang merasakan. Kadang-kadang ahli fungsi juga menanyakan kepada seorang
pemakai feng shui, tempat ini Anda kerasan tidak? Kalau dia tidak kerasan, berarti fungsinya buruk. Kalau kerasan, jadi apa yang bisa dirasakan dan apa yang bisa dilihat, itu namanya mazhab bentuk. Yang kedua, yaitu yang kita sebut mazhab kompas. Nah, mazhab kompas itu berkembang kita kira pada dinasti Tang abad ke-6-7, berlanjut pada dinasti Song itu abad 9-10. Nah, itu sebetulnya apa bedanya? Yaitu pada waktu itu ditemukan kompas. Jadi sekarang orang melihat pengaruh daripada bintang-bintang, mulai dilihat matahari terbit di mana, di timur, tenggelam di barat dan seterusnya, itu menjadi perhitungan arah-arah tadi. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi fungsi bintang terbang. Kenapa begitu? Karena orang nyadari, sekarang sadar, oh rupanya suatu bangunan yang pakai feng shui tidak mungkin baik seumur-umur. Artinya apa? Artinya dimensi waktu berbicara. Jadi kalau kita lihat bangunan itu sudah bagus fungsinya, ibaratnya kita punya HP, setelah dipakai sekian lama, maka baterainya itu sudah lemah, perlu di-charge lagi. Begitu juga dalam feng shui, rupanya orang-orang menyadari feng shui tidak mungkin baik seterus-terusnya. Jadi suatu ketika energinya sudah mulai lemah, perlu di-recharge lagi. Nah, lalu muncullah perhitungan-perhitungan yang lebih lanjut pada zaman abad ke-9, 10, 11, yaitu pada zaman dinasti Song itu yang kita sebut Flying Star Feng Shui. Artinya apa? Yaitu feng shui yang menggunakan arah-arah bintang tadi yang kita sebut bintang terbang, atau bintangnya bergerak atau berubah, berpindah-pindah dari satu sektor ke sektor lain, yang lalu dengan memasukkan pada ilmu astronomi yang kita sebut lalu. Jadi suatu ketika memang energi pada permukaan bumi berubah, disitulah terjadi perubahan feng shui. Artinya energinya sudah habis, perlu diperbarui lagi. Artinya bangunan itu kasarnya setiap 20 tahun perlu dilihat lagi. Nah, yang paling repot kan zaman sekarang ini, karena sekarang tahun 2023. Jadi kalau kita baru bangun, begitu kita masuk 2024, berarti sudah ada perubahan. Jadi orang yang membangun pada saat ini, misalnya akan membangun rumah dan baru jadi nanti di tahun 2024 atau bahkan bisa jadi nanti di tahun ini 2023, sebaiknya dipikirkan lebih baik dihitung langsung pada periode 9 supaya tidak usah ada perubahan lagi gitu. Jadi lebih baik ya ditunda selesainya tahun depan gitu. Kalau tahun ini yang diselesaikan, fungsinya masih pakai fungsi periode 8. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi, kenapa fungsi periode 9 muncul, fungsi bintang terbang muncul, itu karena orang yakin rumah tidak bisa fungsinya baik terus sepanjang waktu. Jadi setiap periode tertentu akan berubah. Dalam hal ini setiap 20 tahun berubah. Itulah sebabnya kita gaungkan masalah feng shui feng shui periode 9, karena memang terjadi perubahan dan jangan sampai kita tidak menyadari hal itu, tiba-tiba kita sudah selesai bangunan kita pada tahun ini, begitu dihitung pada untuk periode 9, loh ternyata buruk gitu. Waduh, nyesal itu. Jadi mudah-mudahan melalui Tribun News ini para tribuners mulai sadar dan bisa memberitahu kepada sahabat-sahabat handetolan untuk memberitahu hati-hati loh, ada periode 9, kalau bangunan itu selesai lebih baik dilihat dulu apakah itu baik atau lebih baik ditunda sampai tahun depan. Dan ini mungkin salah satu pesan atau yang bisa dimanfaatkan dalam kasus feng shui periode 9. Saya kira itu tadi mengapa kok ada macam-macam, kenapa menggunakan kompas, kenapa tidak. Nah, yang berbeda tadi yang tadi saya katakan, kalau kompas feng shui mazhab bentuk itu dilihat dengan mata, dengan perasaan, dan orang ngerti, oh betul ini buruk. Tapi kalau kompas itu ibaratnya tidak unobservable, tidak bisa dilihat, kita tidak mengerti. Jadi perhitungannya itu perhitungan yang sifatnya agak teknis ya, kalau di dalam fungsi sangat teknis, saya bilang sangat teknis. Nah, yang sederhana perlu kita ketahui, tapi tekniknya secara itu memang harus dipelajari, butuh waktu lama untuk pelajarinya. Tetapi saya kira yang sederhana yang bisa dimengerti itu yang akan kita bahas
Saya kira demikian, Mbak Endah. Baik, Pak Mauro, terima kasih. Tadi disebutkan kalau membangun rumah tahun ini lebih baik ditunda atau lebih baik pembangunannya biarkan. Pembangunannya biar. Tapi nanti selesainya sebaiknya 2024. Iya, diundur. Baik, kalau begitu artinya orang yang membangun rumah ini kan harus tahu perubahan yang 2024 itu. Jadi ini sudah harus ada dulu. Betul. Apakah ini sudah ada, Pak Mauro? Nah, itu nanti kita nanti para Tribuners kalau tertarik pada masalah ini, kita akan bahas satu persatu. Jadi misalnya kita bahas rumah hadap timur, nanti berikutnya kita kalau rumah menghadap ke timur laut dan seterusnya, sehingga nanti ketahuan, oh kalau saya hadap sini, atau bahkan mungkin ada yang tertarik begini, misalnya sebagai contoh, misalnya rumah saya hadap timur, tetapi kalau periode 9 yang bagus timur laut. Kita mulai pikirkan, jangan-jangan kita harus sedikit ubah pintunya agak serong supaya periode 9 hasilnya akan lebih baik. Nanti akan saya beri contoh-contohnya pada kesempatan yang akan datang. Itu betul. Jadi ada baiknya ditunda, dilihat lagi apakah di periode 9 ini sudah cocok, betul. Kalau betul, ya selesainya diundur sampai 2024. Kalau ada kesalahan, mungkin hanya sedikit digeser ke kiri, digeser ke kanan, atau diserong sedikit dan seterusnya. Saya kira sangat sederhana sekali, tapi perlu diketahui, betul. Seberapa penting sih Pak Mauro ini tentang arah hadap, tentang pembagian ruang, tentang ruang kerja juga ya, di kantor, di pabrik, di tempat kerja. Betul. Ini seberapa penting sebenarnya? Nah, begini, setiap periode di dalam teknik phasing atau bintang terbang itu kan punya pola-pola, di mana terjadi pola-pola bentuknya adalah energi yang diwakili atau disimbolkan dengan angka. Nah, angka itu mengandung energi yang baik dan buruk, yang mungkin orang tidak bisa melihat, yang tadi saya katakan unobservable, tidak bisa diamati, tapi dalam perhitungan dan di dalam prakteknya sudah diamati secara statistik. Kalau buruk akan buruk ya. Jadi misalnya aja kita tahu bintang yang paling buruk itu adalah bintang yang dilabel dengan bintang 5. Jadi bintang 5 itu adalah bintang yang paling buruk. Nah, itu kita harus perhatikan, karena begitu terjadi perubahan pola bintang dari periode 8 ke periode 9, misalkan perubahan yang tadinya bintangnya baik, di periode 8 kita mendapat bintang 8, tapi ketika masuk periode 9 bintang itu berubah jadi bintang 5, padahal itu tempat tidur kita. Nah, kan kurang baik. Jadi kita tahu, oh kamar tidur yang tadinya selama 20 tahun dipakai ini baik, nanti begitu masuk 2024 itu bisa kena apes. Seperti itu. Jadi pentingnya itu dari mana? Yaitu begini, setiap pola hitungannya tergantung pada arah hadap rumah, pintu masuk utamanya, atau kadang-kadang orang menyebutnya pintu fungsi itu sebagai mingtang, ya, the bright hall, atau biasanya pintu yang baik untuk fungsi itu begitu masuk terlihat sesuatu ruang yang cukup lega ya. Ya, jadi ini juga sedikit perlu diketahui oleh para tribuners, bahwa kadang-kadang di zaman modern ini depan rumah itu bukan digunakan ruang yang lebar, begitu buka itu lihat foyer. Jadi mana ruangnya kecil. Nah, padahal itu sebetulnya penampung si pertama sebelum masuk di nah, jadi sebetulnya itu nanti kita akan bahas juga contoh-contoh tersebut. Nah, jadi saya kira dengan adanya arah hadap, maka polanya tertentu. Jadi misalnya rumah ini kalau kita masuk periode 9, kalau hadap utara mungkin perubahannya banyak. Tapi kalau kita serongkan, misalnya utara itu dibagi 3, utara sektor 1, utara sektor 2, utara sektor 3. Misalnya kita sekarang menghadap utara sektor 2. Kalau kita geser sedikit ke utara sektor 1, itu berarti menggeser sekitar 7-8 derajat. Jadi tidak besar, 7-8 derajat saja. Nah, kita dapatkan pola yang berbeda, dan bisa saja pola itu menjadi baik. Jadi tidak usah diubah, rumah itu cukup menggeser arah hadap pintunya dari utara 2 ke utara 1. Nah, apa yang dimaksud dengan utara 1, 2, 3? Sedikit saya jelaskan begini. Setiap arah kompas itu kan 360 dibagi 8, ketemunya 45 derajat. Nah, setiap arah kompas terbagi 3 lagi. Jadi 15 pertama disebut sektor 1,
15 yang di tengah itu sektor 2. 15 yang sebelah kanan itu adalah sektor 3. Jadi kalau kita pindahkan dari sektor 2 ke sektor 1 bisa sudah baik gitu. Jadi kadang-kadang nanti kita ketemu hal-hal seperti itu yang akan kita bahas di dalam penerapannya begitu Mbak Ena. Baik. Nanti ditunggu. Ya, ini praktiknya ini baru minggu depan. Ini sekarang kita sudah harus memantapkan dulu konsepnya. Mengapa kok ada perubahan? Mengapa 9 bintang? Mengapa 5 itu kok apes? Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Jadi ada logikanya sebenarnya, tetapi itu sangat seperti tadi Pak Mauro katakan itu sangat teknis ya. Sangat teknis. Kita dapat matangannya saja. Nanti mentahannya itu biar Pak Mauro yang memikirkan. Ya, betul. Nah, ini pertanyaan berikutnya Pak Mauro. Tahun 2024 itu ada perubahan besar. Jadi flying star-nya berubah ya, selama setiap 20 tahun berubah. Nah, ini tahun depan saatnya berubah. Lagi-lagi saya ini ingin tahu kok bisa berubah. Mengapa kita harus memahami itu? Apa sih pentingnya? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Untuk membahas hal ini, para Tribuners saya kira perlu ketahui kenapa kok ada 9 bintang gitu ya. Jadi kita bisa lihat kan kenapa ada 9 bintang, dan kita bisa lihat di dalam caption itu bahwa 9 bintang itu sebetulnya asal usulnya ada dari dua arah yang menyebabkan terjadi 9. Pertama yaitu zaman dulu itu kaisar fusi ya. Kaisar fusi itu ada yang menganggap dia orang paling hebat dan paling pertama gitu ya, ada di dunia atau di bumi gitu. Kalau di kitab suci lainnya itu mungkin Nabi Adam begitu kira-kira. Nah, fusi itu menemukan kura-kura di mana di atas punggung kura-kura itu ada titik-titik. Dan titik-titik itu memperlihatkan jumlahnya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 dan seterusnya. Dan kalau dipetakan akan terlihat bahwa titik 5 itu ada di tengah. Gitu ya. Titik 5 ada di tengah. Kemudian titik lainnya tersebar gitu. Nah, kemudian itu disatukan lagi dengan arah kompas tadi setelah ditemukan 8 mata angin dengan di tengahnya ada 1. Lalu posisi itu diletakkan menjadi 9 sektor, 9 palaces. Dan selain itu di dalam feng shui yang juga ditemukan oleh fusi itu adalah namanya trigram. Trigram itu ada 3 garis, yaitu garis putus dan garis lurus. Garis putus namanya garis yin, garis lurus namanya garis yang. Dan 3 garis itu adalah dikomposisikan menjadi dikombinasikan itu akan muncul 8 kombinasi. Misalnya garis lurus semua, kemudian garis putus-putus semua gitu ya. Nah, jadi kita lihat pengertian yang penting di dalam feng shui atau flying star itu setiap garis ada maknanya. Misalnya kalau garis itu putus itu adalah yin. Kalau sederhananya diterjemahkan itu adalah wanita. Kalau garis lurus itu adalah yang, itu adalah pria. Jadi kalau ada garis itu kita lihatnya yang paling bawah. Jadi lihatnya dari bawah ke atas. Jadi 3 garis, 1, 2, 3. Yang paling bawah, tengah, atas. Kalau yang paling bawah itu lurus, tengah lurus, atas lurus, berarti garisnya yang semua. Itu dinamakannya Qianhua. Dan itu simbol dari bintang 6. Itu ada teorinya sebetulnya jadi ada teorinya. Nah, bintang 6 itu. Nah, 6 itu berarti adalah ayah. Nah, nanti kalau kita lihat di dalam perhitungan flying star, kalau bintang 6 itu bertemu bintang apes, misalnya 6 ketemu 5, maka nantinya berarti ini ada kesusahan pada ayah, kepala keluarga gitu. Saya lihat sebetulnya sederhana kalau kita artikan, itu salah satu penerapan dan bukti-bukti yang bisa kita lihat kenapa terjadi ini, terjadi itu, sebetulnya kita lihat. Jadi kembali ke tadi, ada bintang yang, ada bintang yin. Kalau kita hitung itu selalu dari bawah. Kalau wanita tadi sudah saya terangkan, pria juga sama. Kalau garis yang paling bawah itu adalah lurus, yang, kemudian lalu ada yin, kemudian yin itu berarti laki-laki. Paling tua.
karena yang bawahnya itu lurus. Kalau yang lurus itu ada di tengah, berarti garisnya yin, yang, lalu yin, itu berarti pria umur setengah baya. Tapi kalau misalnya garisnya lurus yin, lalu yang, itu berarti laki-laki muda gitu ya. Laki-laki muda itu namanya kan angkanya 8 gitu. Kalau jadi setiap trigram itu punya nomor dan punya arti wanita muda, wanita setengah baya, atau wanita agak tua, senior, atau ibu. Kalau ibu berarti yin, lalu yin. Semuanya yin. Itu adalah namanya kun. Kun itu simbol dari ibu. Kalau tadi yang lurus itu namanya qian kwa. Qian kwa itu artinya ayah atau kepala keluarga. Begitu kita nanti akan masuk pada penerapan, akan kita lihat ini baik untuk siapa dan seterusnya, itu nanti akan kita bahas lanjut. Jadi lalu tadi kita katakan, jadi yang namanya kwa trigram itu ada yang 4 yang dan 4 yin. Sebab garis lurus semua itu bapak tuh. Kalau garis lurusnya di paling bawah, tengah atau atas itu laki-laki semua. Berarti 4. Nah, yang perempuan yin semua itu ibu. Itu namanya kun. Kemudian yang garis putusnya di paling bawah, kemudian di tengah, kemudian yang paling atas. Berarti ada 3 wanita muda, setengah baya sama tua. Nah, berarti ada 4 wanita, 4 pria. Nah, yang ke-9 di mana? 9 itu adalah di tengah. Dan itu menurut pola asal dari Flying Star itu adalah angka 5. Jadi angka 5 tidak punya kwa. Dan karena letaknya tidak ada arah, tidak di timur, tidak di selatan, tidak di utara, tidak di barat laut, tidak di tenggara, maka bintang 5 itulah dianggap apes karena tidak diketahui. Sesuatu hal yang buram gitu, tidak diketahui, itu kurang baik. Dan dia tidak punya kwa seperti angka-angka lainnya. Nah, ini ramenya di sini. Jadi prinsip dari Flying Star itu kita perlu ketahui bintang 5 itu tidak punya kwa. Jadi tidak bisa diketahui apapun, dan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas itu dianggap suatu bahaya. Gitu. Kalau boleh tahu 2024 bintang 5-nya ada di mana, Pak? Nah, cara menghitungnya kalau di cara menghitung itu 11 dikurangi jumlah angka tahun. Jadi misalnya sekarang tahun 2023. 2023 dijumlahkan dulu. 2 tambah 0 tambah 2 7. 11 dikurangi 7 itu 4. Maka tengahnya adalah 4. Nah, 4 itu adalah social star. Dan juga dia merupakan romance star. Dan juga merupakan academic star. Artinya apa? Artinya saya kira 4 itu lebih menggambarkan perdamaian. Dengan adanya 4 di tengah, kita lalu bisa interpretasi perang Ukraina-Rusia akan selesai, akan terjadi perdamaian atau gencatan senjata setidaknya begitu. Ya, sudah capek perang terus 1 tahun lebih, pasti akan berhenti. Nah, itu yang terjadi, dan yang kalau kita bisa lihat pada gambarnya, nanti kita lihat pada caption, itu ternyata apabila 4 di tengah, maka bintang 8 ada di selatan. Bintang 8 ada di selatan. Nah, kalau bintang 8 ada di selatan, kita harus tahu bahwa pusat daripada bumi itu Asia. Dan Indonesia, Asia Tenggara terletak di selatan. Jadi akan mengalami peruntungan yang sangat baik, dan kita sudah lihat bahwa selama pandemi dan selama adanya krisis krisis ekonomi yang besar ini, tampak Indonesia masih tegar gitu. Semoga sampai akhir tahun tetap kita baik terus gitu. Nah, jadi terjemahannya bisa ke arah yang sangat luas, ke semesta, dunia, negara, dan bisa sampai pada rumah, bahkan pada suatu kamar. Jadi pola-pola itu tetap sama dipakainya. Tapi dalam perbincangan berikutnya kita bisa diberi bocoran dulu ya Pak Mauro, ya. Posisi-posisi itu. Dia ada di mana? Betul. Ya, karena itu jadi pijakan kita. Ya. Posisi di tengah bintang 4 pasti. Ya. Nah, kalau posisi di tengah bintang 4 artinya bintang yang di sekelilingnya itu bisa dihitung sebenarnya. Dihitung, betul. Tapi itu disimpan dulu karena perbincangan kita memang
akan berakhir dulu, kemudian kita akan lanjutkan dengan bagaimana dengan si bintang 4 yang ada di tengah ini, kemudian 2024 ini perubahannya sangat besar, ada perubahan yang 20 tahunan, ada perubahan 1 tahunan, ada yang 60 tahunan. Ya, betul. 60 tahunan ya, Pak? Ya, sebetulnya 60 tahun itu satu era ya. Satu era. Bayangkan, ini selalu ada perubahan. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada perbincangan berikutnya. Yang perbincangan kali ini dengan terpaksa saya harus tutup sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, tulis saja di bawah. Ya. Nanti saya akan berikan ke Pak Mauro. Bukan saya yang menjawab, saya tidak paham ya, saya tidak paham. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Mauro, terima kasih teman-teman Tribuners. Saya tutup sampai di sini. Salam.